Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama saya Cynthia Farida Melani dengan nomor PP 19101152610238 akan membahas mengenai operasi pernyataan kondisi sekaligus membuat kodingan program dengan menggunakan Borland C++. Di mana yang akan kita bahas pertama yaitu adalah pernyataan if. Nah, pernyataan if ini mempunyai pengertian jika kondisi bernilai benar maka perintah dikerjakan. Dan jika tidak memenuhi syarat, maka dia diabaikan. Dapat kita lihat dari diagram alir berikut, yaitu if itu disimbolkan dengan belah ketupat. Dan perintah itu disimbolkan dengan persegi panjang. Jadi, jika if dengan kita inputkan kondisi yang benar, bernilai benar, maka perintah dapat dikerjakan. Seperti ini. Tetapi sebaliknya, jika kita menginputkan sebuah kondisi yang tidak memenuhi syarat, maka dia diabaikan. Dan ini adalah bentuk umum struktur pernyataan if di dalam kodingan program. Kemudian lanjut tentang pernyataan if dan if else. Di mana pernyataan if else ini mempunyai pengertian yaitu jika kondisi bernilai benar, maka perintah pertama akan dikerjakan. Dan jika tidak memenuhi syarat, maka akan mengerjakan perintah kedua. Nah, dapat dilihat dari diagram alirnya, yaitu jika kita menginputkan sebuah kondisi, dan kondisi itu bernilai benar, maka perintah pertamanya akan dikerjakan. Tetapi, jika kita menginputkan sebuah kondisi yang tidak memenuhi syarat, maka dia akan mengerjakan perintah kedua. Dan ini adalah bentuk umum dari struktur if-else di dalam kodingan program. Untuk lebih jelasnya, mari kita mulai membuat kodingan programnya, di mana kita mulai selalu dengan include, sertakan file headernya. Yang pertama adalah conio.h, di mana file header ini digunakan untuk menampilkan perintah dari catch sebagai penutup kodingan. Kemudian kita masukkan include iostream.h, di mana file header ini digunakan untuk menampilkan perintah endl, cout, dan syn. Kemudian kita beralih ke main. Lalu kita buat yang pertama, kita memasukkan tipe data dari variabel, yaitu di sini kita menggunakan tipe data integer atau int. Kemudian kita masukkan variabelnya yaitu angka. Kemudian kita buat cout untuk menampilkan kalimat yang akan kita tampilkan. Di sini kalimatnya adalah masukkan nilai. Kemudian kita buat syn untuk menyimpan nilai angka yang sudah kita masukkan tadi. Habis itu kita masukkan pernyataan if, yaitu jika angka yang kita masukkan itu besar dari 0, maka dia akan mengerjakan perintah untuk menampilkan bahwa angka tadi itu bernilai positif. Kemudian kalau kita masukkan nilai angkanya tuh yang lain seperti berupa negatif, maka dia akan menampilkan angka tersebut bernilai negatif. Kemudian jangan lupa kita tutup dengan gauge, tutup kurung kurawal. Oke, seperti ini kodingannya. Mari kita coba runkan. Oke. Nah, sini coba kita masukkan nilai 57. Maka yang keluar adalah angka 57 bernilai positif. Dia sesuai karena kondisi yang kita masukkan, kondisi pertama yang kita masukkan itu bernilai benar. Maka perintah pertama dapat dikerjakan. Oke. Kemudian coba kita masukkan kondisi yang
salah. Dimana angkanya itu kecil dari 0. Tadi 57 berarti angkanya itu besar dari 0, maka kondisi pertama itu sudah benar dan dia langsung mengerjakan perintah pertama. Tapi sebaliknya kita coba dengan memasukkan angka yang kecil dari 0, yaitu min 75. Maka dia akan menampilkan angka min 75 bernilai negatif. Kenapa? Karena kondisi yang kita masukkan itu tidak memenuhi syarat. Dimana syaratnya itu angka besar dari 0. Sehingga dia akan mengerjakan perintah kedua, yaitu angka min 75 bernilai negatif. Oke. Ini ada dua codingan, dua bentuk codingan. Ini adalah codingan yang pertama, sudah kita buat tadi. Sudah kita coba bagaimana hasilnya. Kemudian kita coba ya untuk codingan selanjutnya ini. Sebenarnya ini hasilnya sama nanti, tapi mungkin strukturnya saja yang membedakan. Di sini kita menampilkan kurung kurawal. Ini kita hapus dulu. Di sini kita masukkan cout lagi. Kita tulis angka bernilai positif. Kemudian kita tutup kurung kurawal. Ini kita hapus dulu. Oke, ini kita buat else. Kemudian kita buka kurung kurawal lagi. Di bawahnya ada cout. Untuk menampilkan kondisi, untuk menampilkan kalimat kedua. Bernilai negatif. Oke. Ini kita tutup kurung kurawal dulu. Kemudian di bawahnya kita buat gauge sebagai penutup coding ya, jangan lupa. Kemudian kita tutup kurung kurawal. Seperti ini bentuknya, ya kan? Oke, kita runkan. Oke, sudah kita run. Coba kita memasukkan nilai dari angkanya adalah tetap 57. Oke, berarti angka 57 bernilai positif. Kenapa? Karena kondisi yang kita inputkan itu sudah sesuai, sudah bernilai benar, maka perintah pertama langsung dikerjakan. Tetapi sebaliknya, jika kita coba memasukkan kondisi yang tidak memenuhi syarat, yaitu min 75. Nah, angka min 75 bernilai negatif. Kenapa? Karena kondisi yang kita inputkan itu tidak memenuhi syarat. Jadi dia langsung mengerjakan perintah kedua. Oke. Kemudian kita lanjut ke 3. Itu ada pernyataan nested if. Di mana pernyataan ini adalah pernyataan if yang berada di dalam pernyataan if yang lainnya. Di mana bisa kita simpulkan bahwa pernyataan nested if ini adalah if dalam if. Kenapa? Karena ini ada if yang paling utama, kemudian dalamnya ada terdapat if lagi. Ini adalah bentuk codingan, bentuk umum dari struktur codingan nested if jika kita akan mengoding nanti. Kemudian, nested if ini itu bisa kita simpulkan yaitu jika if yang paling atas ini bernilai benar, maka kondisi if yang berada di dalamnya akan baru bisa dilihat atau dicek. Oke, selanjutnya kita
Lanjut ke pernyataan yang keempat, yaitu pernyataan if else majemuk, di mana ini adalah sebenarnya ini sama dengan nested if, tapi keuntungan dari kita menggunakan if else majemuk ini adalah dari penggunaan bentuknya yang lebih sederhana. Seperti ini, bentuk umum dari struktur if else majemuk jika dalam codingan program. Kemudian kita lanjut ke switch case, di mana ia adalah pernyataan yang dirancang khusus untuk menangani pengambilan keputusan yang melibatkan sejumlah atau banyak alternatif penyelesaian. Nah, pernyataan switch case ini penggunaannya itu untuk memeriksa data yang bertipe karakter atau integer. Nah, ini adalah bentuk dari penulisan perintah, bentuk umum penulisan perintah dari switch case jika dalam codingan. Nah, di mana setiap pilihan akan dijalankan jika syarat nilai konstanta tersebut dipenuhi, dan default akan dijalankan jika semua cabang di atasnya tidak terpenuhi. Nah, pernyataan dari break ini akan menunjukkan bahwa perintah siap keluar dari switch. Dan jika pernyataan break ini tidak ada dalam struktur switch case, maka program akan diteruskan ke pilihan-pilihan lainnya. Kemudian, penggunaan pernyataan switch case ini mungkin lebih sempit ya, karena dia hanya perintah yang digunakan untuk memeriksa data yang bertipe karakter atau integer saja. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam penulisan program maupun penyampaian. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.